Oke, permasalahan kasus berikutnya ini masalah dinamika partikel pada bidang miring nih. Jadi kasusnya gini. Ada sebuah peti bermasa 50 kg ditarik dari A ke B dengan gaya F yang arah mendatar seperti gambar ini nih. Atau nanti kalian lihat nih gambar yang udah diperbesar ya. Jadi ini petinya ditarik oleh suatu gaya F. Gaya F-nya mendatar. Nah cuman tetap nanti bendanya bergeraknya nggak searah dengan gaya F ini. Benda tetap nanti bergeraknya turun sepanjang lintasan bidang miringnya. Dia turun meluncur dengan percepatan 4,2 meter per second kuadrat. Kemudian diketahui ini ada sudut kemiringan dari bidang miringnya yaitu theta dan tan theta sama dengan 3/4 dan mu k sama dengan 0,5. Ya ini bidang miringnya kasar nih, permukaan bidang miring makanya dia ada mu k nanti ada gaya geseknya. Ya, yang jadi pertanyaan gaya F. Gaya F yang nantinya menarik si peti ini. Jelas pertama-tama yang harus kalian lakukan ya kalian buatkan dulu diagram gaya yang bekerja pada benda ini atau gaya-gayanya nih. Nah ini udah digambarkan. Ini tinggal kita kasih nama-nama aja nih ya. Pertama-tama gaya F. Nah gaya F ini kita uraikan menjadi dua buah gaya yang saling tegak lurus. Ya karena kan tadi bendanya kan tetap arah geraknya dia turun sepanjang bidang miring. Berarti nanti yang menyebabkan si benda ini turun ya bukan si gaya F ini. Tapi gaya F yang udah kita uraikan menjadi dua buah gaya yang saling tegak lurus. Nah ini salah satunya yang ini nih. Kalian bisa lihat ya. Ini gaya inilah yang nantinya menjadi salah satu gaya yang menyebabkan si peti ini dia turun sepanjang bidang miringnya. Nah jelas ini kita kasih nama gayanya ya. Nah ini kalau kalian perhatikan di sini kan ada sudut theta. Ini sudut kemiringan dari si bidang miring. Nah kalau kita lihat ini posisi sudut tetanya berada tuh di sini nih. Ini kalau dari gaya F ini dari uraian kedua gayanya. Nanti ada salah satu sudut di sini sama dengan tetanya. Jelas yang ini nih, yang ini. Nah, ini nih. Ini yang jadi tetanya. Kenapa ini bisa sama? Karena ini sudut dalam yang berseberangan nih kalau kalian perhatikan. Ya, jadi kalau misalkan si gaya ini kita tarik nih. Kita tarik terus. Ini kita tarik ke bawah ya. Nah, ini sejajar dengan bidang miringnya. Nah, kemudian ini kita tarik ke sini ke kiri. Ini seperti membentuk huruf Z. Kalian bisa lihat ya, ini zigzag. Ini nanti besar sudutnya dipastikan sama. Nah, itu. Ini yang kita sebut sebagai sudut dalam berseberangan. Ini di SMP kita udah belajar ya. Kelas 7 ini harusnya. Oke, sehingga bisa dipastikan gaya yang ini nih. Gaya yang sejajar dengan bidang miringnya ini adalah gaya F dikalinya dengan cos. Ya, cosnya cos si theta ini. Kenapa? Karena gayanya dia berdekatan dengan sudut tetanya. Makanya pakai cos F kali cos theta. Nah, yang satunya lagi yang ini dipastikan nih F dikalinya dengan sin theta. Nah, ini ya dua gaya dari gaya F yang kita uraikan ya. Nah, kemudian kalian coba lihat nih gaya yang digambarkan warna hijau. Ini yang tepat ke bawah ini dipastikan gaya berat. Nah, kemudian yang ini nih, gaya berat ini. Ini gaya berat nanti diuraikan menjadi dua buah gaya yang saling tegak lurus ya. Nah, yang sejajar dengan bidang miring, nah ini harusnya kalian udah nggak boleh canggung ya. Kelas 10 kita udah belajar. Ini dipastikan W dikalinya dengan sin ya. Sinnya sin theta. Ya, jadi untuk gaya berat ya, uraiannya salah satu uraian dari gaya berat ya, pecahan dari gaya berat yang sejajar dengan bidang miring itu dipastikan si gaya beratnya W-nya dikali sin theta. Nah, satunya lagi yang tegak lurus dengan W sin theta ya jelas ini adalah W dikalinya dengan cos theta. Nah, bisa ya dipahami. Nah, kemudian ini yang warna biru nih, ini tegak lurus dengan permukaan nih dipastikan gaya normal. Dan yang ini nih yang warna ungu. Ini kan nanti benda bergerak meluncur ya sepanjang bidang miring. Ini gaya yang warna ungu dia berlawanan arah dengan arah gerak dari si benda ini. Ini yang kita sebut sebagai gaya gesek ya. Nanti kita simbolkan F aja. Bisa ya dipahami ini gaya-gaya. Gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Ya, sehingga di sini berlaku apa yang namanya hukum Newton
kedua, karena benda ini udah bergerak, yaitu sigma F ya. Sigma F nantinya sama dengan M kali A. Nah, nanti yang sigma F di sini adalah gaya-gaya yang menyebabkan benda ini meluncur, ya, yang sejajar dengan bidang miringnya. Ini dipastikan gaya-gayanya. Nah, ini kita coba kasih tanda dulu ya. Nah, ini gaya-gayanya tentunya yang F cos theta. Nah, ini ya, dia sejajar dengan bidang miringnya, menyebabkan benda ini meluncur sepanjang bidang miringnya. Kemudian yang W sin theta nih. Nah, ini pun sama nih. Ini dua gaya ini nih ya, yang F cos theta dan W sin theta yang menyebabkan benda ini meluncur sepanjang bidang miringnya. Nah, cuman kedua gaya ini punya lawan. Lawannya gaya gesek. Nah, nanti sigma F di sini ya. Sigma F yang menyebabkan benda ini bergerak, makanya rumusnya M kali A. Ini ketiga gayanya. Ya, F cos theta, W sin theta, dan si gaya gesek ini. Bisa ya dipahami, sehingga nanti gini, sigma F-nya yang F cos theta dan W sin theta ini dipastikan tanda positif karena arah gayanya sejajar atau searah dengan arah gerak benda. Gerak benda kan tadi meluncur ke bawah sepanjang bidang miring. Ini kedua gayanya juga sama, arahnya searah ya dengan gerak benda. Yang gaya gesek ini negatif karena dia lawan dari kedua gaya ini. Jadi nanti ini sigma F-nya adalah F dikali dengan cos theta. Ya, kemudian ditambah dengan W dikali sin theta. Nah, kemudian dikuranginya dengan si gaya gesek ini ya. Nah, gaya gesek F kita simbolkan sama dengan M dikali A. Nah, kemudian kita input data-datanya nih. Dimulai dari F. F ini yang ditanya nih. Jadi kelihatannya kita tulis ulang ya. Cos theta bisa kita hitung. Kita punya data tan theta tadi ya. Tan theta itu 3/4 ya. Ini kalau kita tuliskan dulu. Tan tetanya 3/4 sehingga kalau kita mau cari cos theta gampang. Kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Nah, ya ini siku-siku katakanlah di sini ya. Tetanya katakan di sini. Yang disebut 3/4, ingat tan itu perbandingan antara sisi depan D ya per sisi samping ya, singkat sa. Ya. Sehingga kalau dari sudut tetanya yang jadi sisi depan, nah ini yang di depannya nih. Ini yang jadi sisi depan, yaitu si angka 3 ini. Sisi samping yang berdekatan dengan sudut theta. Nah, yang angka 4 posisi di sini jelas ini miringnya 5 dong. Ya, triple Pythagoras ini. Sehingga cos theta-nya bisa dihitung dong ya. Cos theta itu samping per miring. Nah, ini udah nggak boleh canggung ya. Sisi samping tentunya dari sudut theta yang 4. 4 per miringnya 5. Nah, ini cos theta-nya. Jadi yang 4/5 langsung kita taruh sini ya. Cos theta-nya 4/5 atau 0,8 boleh ya. Kita bikin desimal aja, jadi F kali 0,8 atau bisa dituliskan menjadi 0,8 F. Kemudian ditambah W. W itu massa kali percepatan gravitasi tentunya. Ya, massanya yang 50 kilo, sehingga W-nya ya M kali G. Ya, massa 50, percepatan gravitasi nanti kita ambil 10 aja ya. Sehingga W-nya ini adalah 500. Taruh sini, ini W-nya kita bisa gantikan jadi 500 dikali sin theta. Nah, sin theta ke sini lagi ya. Untuk mencari sin theta ya balik lagi ke segitiga siku-siku ini kan. Ya berarti sin theta itu perbandingan antara sisi depan dan miring. Ini kalau kita lihat dari sudut tetanya, depannya yang 3, miringnya 5. Ini jadi 3/5. Nah, ini untuk sin tetanya. Taruh sini ya. 3/5 kita tulis di sini sin tetanya. Nah, dikurangi gaya gesek. Ini belum ada gaya geseknya, kelihatannya harus kita carikan dulu nih. Nah, gaya gesek itu dicari dengan rumus mu-nya mu k ya, dikali gaya normal. Paham ya? Nah, mu k-nya kita punya di data soal ada mu k-nya 0,5 sehingga bisa kita taruh di sini 0,5. Nah, cuman permasalahan gaya normal nggak ada. Nah, gaya normal kalau kita lihat, nah ini posisi gaya normal ya. Ini kalau dilihat dari gaya normal, ada beberapa gaya yang segaris dengan gaya normal, yaitu F sin theta dan W cos theta ya. Ya, jadi gaya normal, kemudian F sin theta dan
W cos theta ini 3 gaya yang segaris dan ketiga gaya ini nggak mempengaruhi gerak benda. Ingat tadi, benda bergeraknya kan meluncur sepanjang bidang miring. Ya, sedangkan ketiga gaya ini nggak searah dengan arah gerak benda. Sehingga bisa kita simpulkan untuk ketiga gaya ini, ya, yang gaya normal, F sin theta, dan W cos theta, itu tidak menyebabkan benda ini bergerak atau tidak mempengaruhi gerak benda. Sehingga kelompok gaya ini ya, ketiga gaya ini menyebabkan nantinya sigma F-nya dipastikan sama dengan 0. Ya, atau kita tulis ini aja, sigma F sama dengan 0 di sini. Atau nanti kita bisa tuliskannya ini sigma FY aja ya. Kalau andai kata kita bikin sistem sumbunya seperti ini. Nah, ini yang sejajar dengan bidang miringnya, anggaplah ini sebagai sumbu X. Nah, yang ini tegak lurusnya sumbu Y. Sehingga nanti yang ini sigma Fx aja ya. Kita kelompokkan aja gaya-gayanya ya, yang sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan bidang miringnya, dan yang tegak lurusnya nanti ini sigma Fy. Nah, sigma Fy-nya 0. Karena kelompok gaya ini nggak mempengaruhi gerak benda, yaitu gaya normal. Nanti boleh yang gaya normal anggap aja positif. F sin theta-nya ini positif karena searah gaya normal dan F sin theta. W cos theta yang ini negatif. Ya, karena dia berlawanan arah dengan si gaya normalnya. Sehingga sigma Fy-nya adalah gaya normal, kemudian ditambah F sin theta, ya. Kemudian dikurang, ya, dikurang yang W cos theta ini kan. Nah, ini kita tulis di sini. W cos theta, ya, sama dengan 0. Gaya normalnya adalah, nanti ini pindah ruas ya, yang F sin theta dan W cos theta menjadi W cos theta dikuranginya dengan F sin theta. Nah, inilah gaya normalnya, di mana W-nya tadi ya, W itu yang, nah ini yang 500 ini, kalian lihat ya, ini udah kita hitung. Jadi ini 500 dikalinya dengan cos theta. Cos theta-nya 4/5 ya. Kita tulis di sini, ini kali 4/5. Dikurangi F-nya kita belum tahu. Tulis ulang. Kemudian dikali sin theta yang 3/5 ini kan. Nah, ini dikali 3/5. Nah, nanti gaya normalnya ini coret ya. Ini jadi 100 kali 4 jadinya 400 dikurang F kali 3/5 ini 0,6 ya. Dikurang 0,6 F. Bisa ya dipahami? Nah, ini nih yang 400 dikurangi 0,6 F, kita bisa pindahin ke sini. Nah, kayak normal ya, ini kita udah dapatkan. Memang ini masih dinyatakan dalam F ya. Ini kita geser dulu ya. Jadi gaya normalnya kita bisa ubah menjadi ini 400 ya. 400 dikuranginya dengan 0,6 F. Bisa ya dipahami? Nah, nantinya 0,5 boleh kita kali-kalikan. 0,5 kali 400 ya, jelas ini 200. Kemudian 0,5 yang sama dikali min 0,6 F, jelas ini jadi min ya. Minnya 0,3 tentunya, 0,3 F. Nah, nanti yang 200 min 0,3 F, ini kan gaya geseknya ya. Kalian bisa taruh sini. Nah, balik lagi ke persamaan yang awal nih ya. F-nya langsung kita gantikan. Ini kita kurungin ya, karena ini minus di sini ya. Ini yang 200 min 0,3 F harus dikurungin. Nah, bisa ya dipahami. Sama dengannya massa. Massa tadi yang 50 ini ya, 50 dikali AA ini percepatan, tadi ada nih datanya. Tadi benda turun dengan percepatan 4,2. Ya udah, ini A-nya kita ganti jadi 4,2. Bisa ya dimengerti? Yuk lanjut, ini yang ruas kiri ini jadi 0,8 F ditambah ini coret nih 5 sama 500 ini jadi 100 kali 3 ini jadi 300. Kemudian ini kita kali-kalikan, ini jadi negatif 200, kemudian negatif kali negatif ini positif ya. Positif 0,3 F sama dengannya 50 kali 4,2 itu jelas 210. Bisa ya dimengerti? Nah, kelanjutannya yang 0,8 F tambah 0,3 F itu 1,1 F ya. Plus 300 min 200 itu plus 100. Nah, sama dengannya 210. Kelanjutannya yang 1,1 F sama dengan, ini 100 pindah ruas ya. 210 kurangi 100 tepat 110. Dapat gaya F ini yang ditanya ya. Jadi sekali lagi, yang jadi pertanyaan besar gaya F
Ini tinggal kita bagiin 110 dibagi 1,1 itu tepat di 100. 100-nya 100 Newton. Beres, ada pilihan yang D. Dimengerti ya cara kerja ini. Jadi ya pertama-tama buatkan diagram gaya yang bekerja pada benda yang berada di atas bidang miring. Ya ini harus udah mahir kalian membuatkan diagram gaya seperti ini. Ini kuncinya ya. Ini kalau kalian udah bisa membuatkan diagram gaya seperti ini sebetulnya 60% udah di tangan. Ya sisanya ini hitungan biasa. Bisa ya? Boleh dilihat lagi ini cara kerjanya. Oke, sip.